Halo teman, jumpa di channel Crazy Work. Dan setelah kemarin di proses pengecatan yang kita mulai dari proses oplos, pengecatan hingga clear coat ataupun furnish itu telah selesai, dan semoga video kemarin bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi jawaban pertanyaan kalian selama ini. Dan setelah itu selesai semua, kita lanjut dengan proses pemasangan ataupun perakitan. Dan di video kali ini kita akan mulai merakitnya, dan itu nanti akan kita bagi dalam beberapa part. Jadi untuk yang pertama ini, langsung saja yuk kita ke video ini. Oke, sebelum melakukan pemasangan, biasanya saya melakukan fitting terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk meminimalisir lecet saat pemasangannya nanti setelah cat kering. Jadi semua pengerjaan pengeboran saya lakukan setelah epoksi dan sebelum pengerjaan pengecatan. Dan semua step pengerjaan ini adalah yang biasanya saya lakukan. Jadi beberapa teknik itu memang yang sering saya lakukan. Mungkin bila ada cara yang lebih baik, kalian bisa share di komen nanti. Oke, untuk step pertama di sini saya melakukan pemasangan floor runner atau list deck, atau juga biasa orang bilang itu list strip plank. Di sini alat yang saya gunakan adalah 2 buah palu, dan sebenarnya ini bukanlah alat yang proper karena ada alat khusus seperti ini. Ini adalah riveting tool dari SIP Jerman. Namun karena belum punya alatnya dan harga yang lumayan mahal, ditambah harus impor lagi, jadi kita gunakan apa yang ada dulu. Mungkin kalian bisa juga menggunakan dengan cara yang lain. Kalian bisa menggunakan alat rivet bila belum bisa menggunakan palu. Untuk pemasangannya, kalian tinggal pasang paku pelingannya. Jadi palu yang satu untuk mengetok dan yang satu untuk menahan. Hanya sesimpel itu. Dan di sini paku yang digunakan yaitu paku yang pendek, berukuran pendek, dan yang panjang itu nantinya untuk bagian kukunya. Dan setelah semua relnya terpasang, selanjutnya yaitu pemasangan karetnya. Dan usahakan untuk pemotongan karetnya jangan terlalu pendek dan jangan juga terlalu panjang. Jadi harus fit nanti ke kukunya. Dan khusus untuk pemasangan kukunya, sebaiknya dilapisi dulu dengan isolasi, karena kita di sini berhubungan langsung dengan dasaran cat. Jadi resiko lecet atau tergores itu bisa lebih besar. Dan untuk paku yang terlalu panjang, kalian bisa potong dulu. Selanjutnya pemasangan floor mat ataupun karet lidah tengah. Untuk pemasangannya saya selesaikan dulu satu sisi. Setelah itu pasang dengan skrup di sisi satunya. Di bagian ini posisi karet harus sedikit ditarik agar hasilnya fit, rapat dan ketat ke dasar decknya. Jadi tidak longgar-longgar. Kabel dan wayar.
Untuk pemasangan wire kelistrikan, ini saya gunakan alat bantu, tali gigi ataupun tali kopling bekas. Jadi tali pembantu ini dimasukkan dari atas komstir sampai keluar di bawah tangki. Kalian bisa gunakan isolasi untuk mengikat wire agar bisa ditarik kembali ke atas oleh tali pembantu. Dan untuk detailnya saya sudah pernah post video di sini. Selanjutnya pemasangan kabel kopling, gigi persneling, gas, dan rem. Di pemasangan ini kalian harus perhatikan posisi letak kabel, di mana letak kabel kopling dan gigi, begitu juga gas dan wire kelistrikan, agar tidak terbelit dan mengakibatkan baik itu kopling, gigi, dan gas yang kesat dan susah dioperasikan nantinya. Oke, untuk di video selanjutnya nanti kita akan melakukan pemasangan leg seal, standar tengah, dan lain-lain. Sampai jumpa di video berikutnya.